Bismillah, al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahli baiti ajma'in, khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Faqil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa jami'i sadati Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihim anna Allah yuli darajatin fil jannati kathiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bi jahmin yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafhatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassarid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, aqsamun najasati wa kayfiyatu izalatiha. Al-ula an-najasatu al-mughalladhatu wa hiya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima li'anna al-qa'idata taqul innal far'a yatba'u al-akhashsha min aslihi fi an-najasah. Sababu tasmiyati bil mughalladhati li'anna sari'a ghallata fi hukmiha. Ghallata fi hukmiha. Nah, kita telah sampai ke bab yang membahas jenis-jenis najis dan cara menghilangkan najis. Jenis-jenis najis secara keseluruhan itu 3. Yang pertama an-najasatul mughalladhah, najis berat. Yang kedua an-najasatu al-mutawassithah, najis pertengahan. Dan yang ketiga an-najasatu al-mukhaffafah, najis ringan. Nah, pertemuan pertama tentang bab najis yang akan dibahas yaitu najis yang sifatnya berat. Najis yang berat yaitu najis anjing dan babi dan turunan dari keduanya. Turunan dari keduanya. Kalau dikawin secara silang dengan apapun hewan itu walaupun suci, namun jika yang dia kawinkan itu ada jenis hewan anjing ataupun babi, maka turunannya juga najis. Dan najisnya sama, najis berat. Sababu tasmiyati bil mughalladati li'anna sari'a ghallata fi hukmiha. Sebab dinamakan najis tersebut najis berat karena syariat Islam itu menetapkan beratnya hukum najis tersebut. Hukum najis tersebut sangat berat karena cara menghilangkannya saja juga berbeda dengan najis biasa. Kalau najis mukhaffafah, kencing bayi, lam yablugh haulain, bayinya 2 tahun ke bawah, tapi bayinya laki-laki. Kalau bayinya perempuan, dia tidak mukhaffafah, dia mutawassithah. Bayilah laki-laki. Cara menghilangkannya, dipercikkan air, selesai. Ambil air, percikan, suci. Itu najis namanya mukhaffafah, ringan.
Dan ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil gulam yuras, anak laki-laki dipercikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kencingnya itu najis, tapi najis ringan. 2 tahun belum konsumsi makanan, masih hanya ASI. Itu kencingnya anak laki-laki dipercikan. Kalau anak perempuan tidak bisa dipercikan, dialirkan air. Cara menghilangkan najis mutawassithah tidak cukup dipercikan, tapi dialirkan air, disiram. Rasul menggunakan istilah uhriqa. Uhriqa itu disiram di atasnya. Hilang baunya, hilang warna daripada najis, dan rasanya juga hilang, maka saat itulah dihukumi telah hilang najis mutawassithah. Adapun najis mughalladzah, cara menghilangkannya berbeda dengan najis-najis mukhaffafah dan mutawassithah. Dia ditambah dengan campuran tanah. Campuran tanah, air campuran tanah. Cara yang paling terbaik, kita bersihkan terlebih dahulu tanah yang dicampur dengan air. Kita kena jilatan anjing misalnya, maka cara menghilangkan yang paling afdal, yang pertama kali kita pakai tanah campuran air, kita bersihkan. Setelah itu kita siram sebanyak 7 kali semuanya. Nabi katakan, an yaksila sab'a marrat ulahunna biturab, cuci sebanyak 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah. Nah, itu najis al-mughalladzah, najis berat. Nah, najis berat itu adalah babi dan anjing. Kita kalau kering tidak basah, kita pegang itu anjing, kesepakatan para ulama tidak terkena najis. Kalau dua-duanya kering, kita megang ini bulunya anjing, kita usap dia, walaupun dia najis, tapi kita tidak terkena najis selama anjing tersebut bulunya kering dan kita juga dalam keadaan kering. Tapi kalau basah, kita terkena najis. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hambaliyah. Adapun Al-Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan tidak najis walaupun basah. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah itu ketika basah salah satunya, anjing atau kita, maka itu akan terkena najis. Nah, babi dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khinzir. Bahasa Arabnya khinzir, jamaknya khanajir, bentuk pluralnya khanazir. Saya teliti di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sebanyak 5 kali kata babi. 4 bentuk tunggal, 1 bentuk plural. 4 bentuk tunggal, 1 bentuk plural, bentuk jamak. Jamaknya khanazir. Subhanallah. Yang sekali Allah sebutkan khanazir bentuknya plural, itu Allah ceritakan ada satu kaum Allah kutuk jadi babi. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi ada jenis-jenis manusia yang pernah di zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum zaman Nabi Muhammad itu ada azab-azab yang aneh. Rasulullah lahir, azab-azab seperti ini sudah jarang terjadi. Ada tapi jarang terjadi. Tapi kalau zaman dahulu sebelum Nabi lahir, itu Allah turunkan azab berbagai macam bentuk, termasuk namanya masakh. Masakh itu artinya apa? Mengutuk, berubah wujud. Jadi manusia Allah kutuk dia berubah jadi monyet, dan juga ada yang berubah menjadi babi. Khanazir namanya. Adapun bentuk tunggal khinzir, jika Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, semuanya itu membahas tentang haramnya dikonsumsi. 4 menyebutkan babi haram dikonsumsi. Nah,
Pertemuan berikut kita akan bahas secara spesifik tentang masalah khinzir. Tapi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kalbun, yaitu anjing. Jadi bacaan yang benar pakai kaf dia, kalbun. Kalau kolbun hati atau jantung. Kalau kalbun artinya anjing. Jadi kalau membaca doa perhatikan huruf tersebut, ya, bukan ya mukallibal qulub. Nah itu anjing menganjingkan. Tapi pakai qaf, ya muqallibal qulub. Ya. Karena kalau ganti huruf kaf jadinya anjing. Kalau pakai qaf jadinya hati di awal huruf. Adapun anjing dalam bahasa Arabnya disebut dengan kalbun, bentuk jamaknya kilab. Tunggalnya kalbun, pluralnya kilab. Dalam kitab berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Quran, itu menyebutkan bahwa Allah menyebutnya di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Nah, kita bisa teliti itu. Dalam Al-Quran, kata anjing itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Jenis pertama yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 4. Allah sebutkan jenis anjing pemburu. Soidun, anjing pemburu. Wa 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Allah menyatakan hewan-hewan yang dimangsa oleh hewan-hewan buas yang memiliki karakter kecerdasan seperti anjing, maka dia jadi halal bagi kalian. Sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian, kalian bisa mendidik hewan itu menjadi hewan yang terdidik. Fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah hewan buruan yang telah diburu oleh hewan-hewan buas yang sudah dididik oleh kalian. Yang nomor satunya anjing. Jadi kita bisa menggunakan anjing sebagai hewan pemburu, dan itu menjadi halal jika dia membunuh hewan yang kita tuju. Menjadi halal dengan beberapa syarat. Nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya satu persatu. Nah ini jenis pertama yang Allah sebutkan, jenis anjing pemburu. Para ulama menukilkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang memelihara anjing dengan tujuan dijadikan anjing itu sebagai anjing pemburu atau anjing yang menjaga hewan ternaknya atau anjing yang menjaga kebunnya. Nah ini mayoritas ulama mengatakan boleh kita gunakan anjing tersebut, jasa anjing tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktana kalba laisa bikalbin soidin wala au masyiatin au ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin." Siapa yang memelihara seekor anjing, maniktana artinya memelihara, kalbah seekor anjing, laisa bikalbin soidin, tapi yang dia piara itu bukan anjing untuk berburu, au masyiatin atau anjing yang tugasnya menjaga hewan ternaknya, au ardin atau anjing yang tugasnya menjaga kebunnya. Artinya dia piara itu sebagai hobi dan dia masukkan di dalam rumah. Apa kata Nabi? Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Maka sesungguhnya pahalanya setiap hari berkurang sebanyak 2 kirot. Kirotan, 2 kirot itu 1 kirot seperti 1 gunung Uhud. Bisa bayangkan pahala sebesar itu
bisa hilang. Ini Nabi katakan 2 qiratan. Jika anjing itu kita pelihara di dalam rumah kita. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'iyah khususnya dan Hanafiyah khususnya, dan salah satu gaul daripada mazhab Hambaliyah. Karena kenapa? Karena tadi sangkut pautnya dengan najis. Ibadah kita akan menjadi terganggu dengan adanya najis mughalladha. Itu. Ini jenis pertama yang Allah sebutkan. Anjing itu sebagai anjing buruan. Kemudian di zaman sekarang ini fungsi anjing bukan hanya sekedar anjing buruan saja, tapi anjing pelacak. Anjing memiliki indera penciuman yang luar biasa, sehingga dijadikan sebagai pelacak, melacak segala sesuatu yang berkaitan tentang, khususnya dari kepolisian ya. Makanya bahasa anjing pelacak itu bahasa asing diarabkan. Namanya kalbun bulisiun. Kalbun bulisiun. Bulisiun itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Bahasa internasional, polisi. Bahasa Inggris police. Polisi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab anjing pelacak diambil dari kata itu. Kalbun bulisiun. Jadi bahasa asing diarabkan. Jadi ini anjing buruan, anjing pelacak, ini fungsinya anjing kalbun. Kemudian syarat-syarat anjing tersebut bisa kita gunakan sebagai anjing buruan, itu ada, dia punya syarat klasifikasi. Yang pertama, anjing tersebut sudah dididik, namanya al-kalbul muallam, anjing yang sudah terdidik. Jadi kalau anjingnya tidak terdidik, yang dia mangsa, kemudian mati, kita konsumsi hewan tersebut yang sudah mati, hukumnya haram. Walaupun kita jadikan dia anjing buruan. Tapi kalau anjing yang terdidik, dia membunuhnya itu hewan tersebut, kita konsumsi bisa. Itu makanya syarat pertama harus terdidik. Nah, definisi terdidik minimalnya itu, kalau kita panggil dia datang, kita suruh pergi, dia pergi. Kita suruh makan, dia makan. Dan dia tahu kapan ketika tuannya perintahkan, kamu buru itu hewan, dia mengejar hewan tersebut. Kemudian ketika dia membunuhnya itu, dia tidak memakan, dia hanya membunuh, selesai dia tinggalkan. Itu ciri-ciri anjing muallam, anjing yang sudah dididik. Para ulama mengatakan yang membedakan anjing tersebut ketika mangsanya menjadi haram dan halal itu karena sebab ilmu. Anjing tersebut dia menjadi mulia, apa yang dibunuh olehnya, dimangsa olehnya menjadi halal bagi kita karena sebab ada ilmu. Tapi kalau selain anjing yang tidak terdidik, dia membunuh dan memangsa hewan tersebut dan kita mengkonsumsinya, hukumnya haram karena dia tidak punya ilmu. Itu anjing, Allah bedakan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Bagaimana dengan manusia? Itu syarat pertama. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini punya anjing yang dia gunakan berburu. Hadis ini muttafaqun alaih. Rasul mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbakal muallama wa dzakarta ismallah fakul." Kalau engkau lepaskan anjingmu untuk berburu dan di saat engkau lepaskan engkau menyebut nama Allah, maka hewan yang diburu tersebut makanlah, kata Rasulullah SAW. Halal, kata Nabi Muhammad SAW. Syarat kedua, syarat pertama anjingnya harus terdidik. Syarat keduanya adalah tuan dari anjing tersebut ketika berburu harus muslim. Paling minimal ahlul kitab. Ahlul kitab ini kami sudah kaji, yang dimaksud dalam Al-Quran ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, itu yang masih original, masih memegang ajaran-ajaran asli dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu namanya ahlul kitab.
Jadi harus orang tuannya orang muslim. Tuannya orang muslim. Syarat yang berikutnya, ketiga, ketika dia melepaskan anjing tersebut, dia mengucapkan nama Allah. Syaratnya itu. Sama seperti kita menggunakan panah atau senapan itu, kita disyaratkan ketika menembak buruan, kita baca bismillah, menyebut nama Allah. Minimalnya bismillah. Menjadi halal dia. Itu. Karena ini dijadikan syarat oleh para ulama. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wadhkuru ismallahi alaihi. Lepaskanlah hewan pemburu kalian dengan menyebut nama Allah. Allah yang ajarkan. Nabi juga sebutkan tadi. Dzakarta ismallah. Kalau engkau lepaskan hewan pemburu tadi dan engkau sebutkan nama Allah, fakul, maka jadi halal, makanlah. Sudah berapa? Ketiga ya. Nah, yang keempat, anjingnya itu memang dia sengaja menjadikan anjing itu untuk buruan dan dia tahu sasarannya. Bukan anjing itu terlepas tanpa dia suruh, tahu-tahu anjing ini walaupun anjing terdidik, dia tahu-tahu sudah mangsa ini. Itu jadi haram. Jadi benar-benar dia gunakan, sempat menyebut nama Allah, kemudian dia lepaskan untuk berburu. Tapi kalau anjing ini lepas, kemudian dengan mandiri anjing ini memangsa, kemudian tuannya ini dapat itu mangsa, sudah mati, dia makan, itu haram. Makanya ada kalimat tadi, Nabi katakan kepada Hatim, Adi bin Hatim, arsalta kalbakal al-muallama. Idza arsalta kalbaka al-muallama, apabila kau melepas anjingmu untuk berburu. Tapi kalau dia lepas sendiri enggak boleh. Paham ya? Dia lepas sendiri tidak boleh walaupun anjingnya terdidik. Yang kelima, hewan yang diburu tadi, yang dimangsa tadi oleh anjing yang sudah terdidik, itu harus matinya dengan darah yang mengalir. Walaupun digigit di berbagai tempat, bukan di leher, tapi dia digigit di badan, tapi mati ini mangsa, darah keluar, halal. Itu kesepakatan 4 mazhab. Yang penting ada darah yang mengalir. Tapi kalau mangsanya itu mati bukan karena darahnya mengalir, tercekik, ya, tidak ada darah yang keluar, dia jadi bangke. Jadi bangke. Makanya darahnya harus mengalir. Itu yang kelima ya. Yang kelima. Nah, ini syarat-syarat daripada hewan yang diburu oleh anjing yang sudah dididik. Pertanyaan muncul, apakah hanya anjing saja yang boleh kita jadikan sebagai hewan pemburu? Maka jawabannya, setiap hewan buas yang bisa dididik untuk jadi punya karakter terdidik seperti anjing. Allah menggunakan istilah mukallibin. Mukallibin itu dari kata kalbun. Hewan-hewan buas yang bisa dididik memiliki kecerdasan dan karakter yang sama seperti anjing, maka hewan itu juga hukumnya sama seperti anjing, bisa kita jadikan hewan pemburu dan halal jika dia memangsa daripada hewan yang ia mangsa dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau ada yang mau pakai macan, ya silakan. Cuma kalau salah-salah, tuannya yang dimangsa, bukan hewan buruannya. Ya, singa bisa, kalau bisa dididik. Makanya burung juga bisa, burung elang. Burung elang itu biasa dididik juga jadi pemangsa, hewan pemburu, bisa memangsa dia. Halal juga, dengan syarat yang sama tadi, sebagaimana anjing. Nah, ini jenis anjing pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, namanya anjing pemburu. Bisa juga kita artikan di zaman modern, anjing pelacak. Kemudian jenis anjing yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 175, ayat 176. Ini Allah sifati sifat jeleknya anjing, rakus dan pembangkang. Rakus dan pembangkang. Allah Ta'ala berfirman,
watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathil qalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalu qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsus al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Ayat ini menceritakan karakter yang buruk yang dimiliki oleh anjing. Dua poin yang Allah sebutkan di ayat tersebut di surat Al-A'raf ayat 175, ayat 176, sifat rakus dan pembangkang. Allah sebutkan, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah, bacakanlah kepada mereka, siapa mereka? Umatmu, informasi tentang seseorang yang Allah berikan kepada dia tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran kami. Lalu dia berlepas diri daripada tanda-tanda kebesaran tersebut, maka syaitan mengikutinya, maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir yang disusun oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ayat ini menceritakan seorang ulama yang hidup di zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini adalah muridnya Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa. Di awal-awal proses pembelajaran, proses mujahadanya, dia bersungguh-sungguh mempelajari agama, bahkan menjadi ahli kitab Taurat. Dan dia ibadahnya juga luar biasa, sehingga Allah berikan ia satu ilmu. Dengan ilmu tersebut dia mengetahui Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam, ada satu nama Allah, jika kita berdoa dengan nama tersebut, kita minta apa saja pasti Allah gobul, Allah terima, tidak pernah Allah tolak. Namanya Ismullahil A'zam. Oleh sebab itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam tafsirnya mengatakan, kami berikan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, itu artinya kami berikan kepadanya Ismul A'zam. Jadi akhirnya Allah berikan ia pengetahuan tentang nama Allah yang jika dia meminta apapun Allah gabul. Mulai dia tertipu dengan duniawi. Ada pejabat atau raja yang zalim, tidak senang kepada Nabi Musa, gurunya Bal'am, Nabi Musa. Dan sang raja yang zalim ini tahu bahwa Bal'am bin Ba'urah ini punya doa tidak pernah ditolak oleh Allah, karena dia tahu Ismullahil A'zam. Maka raja zalim ini mulai disogok Bal'am bin Ba'urah untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urah mulai tergoda dengan harta duniawi. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, uqubatul ulama mautul qalbi wa talabud dunya bi'amalil akhirah. Sanksi yang Allah berikan kepada para ulama yang dimaksud ini ulama-ulama duniawi. Sanksi yang Allah berikan kepada para ulama-ulama duniawi, yaitu Allah matikan hatinya dan Allah berikan dia mencari dunia menggunakan amalan akhirat. Dia mencari kekayaan membawa nama agama. Nah, itu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bal'am bin Ba'urah menerima tawaran tersebut dan dia mendoakan agar Nabi Musa celaka dan binasa menggunakan Ismullahil A'zam. Tapi salah sasaran. Ini Nabi. Apa yang terjadi? Doa itu kembali kepadanya, menimpa dirinya. Akhirnya Allah azab dia punya lidah keluar bagaikan anjing sampai mati. Keluar lidahnya sampai mati. Nah, itu yang Allah sebutkan
dia bagaikan anjing. Famathaluhu kamathlil kalb. Perumpamaan dia sama seperti anjing. In tahmil alaihi talhas au tatrukhu talhas. Kalau kamu biarkan dia, kamu kasih makan dia, mau berikan dia makan, minum, tetap lidahnya dia keluarkan. Tapi kalau kau tinggalkan dia tetap mengeluarkan lidahnya. Itu sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh anjing. Sifat apa namanya? Rakus. Kemudian inat, anjing itu kalau sudah marah, menggonggong, kita perintahkan pergi, dia tidak akan pergi. Keras kepala. Itu yang dimiliki oleh Bal'am bin Ba'urah. Maka ayat itu ceritakan demikian. Ini yang kedua, anjing yang punya karakter rakus dan juga karakternya adalah pembangkang. Tidak boleh manusia memiliki sifat ini. Kalau manusia memiliki sifat ini, Allah yang sifati dia seperti anjing. Karena sudah ada ilustrasi contoh seperti Bal'am bin Ba'urah. Karena dia rakus, akhirnya yang terjadi dia celaka di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Allah sifati anjing dengan sifat yang mulia. Al-wafa, setia kepada tuannya. Itu sifat mulianya anjing. Kalau dia sudah cinta kepada tuannya, nyawa juga dia kasih. Nah, anjing yang jenis ketiga ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Dan anjing-anjing mereka di sini ashabul kahfi. Dan anjing-anjing mereka itu membentangkan kedua lengannya di bagian depan bibir gua. Karena para ashabul kahfi masuk ke dalam goa, kahfun. Dalam bahasa Arab goa itu artinya bisa disebut dengan gorun, artinya goa. Makanya goa Hiro itu bukan kahful Hiro, tapi gor Hiro. Bedanya kalau kahfun dia luas. Kahfun itu goa tapi luas, dia besar. Tapi kalau gorun itu dia hanya tumpukan batu membentuk goa. Makanya goa Hiro itu kecil, hanya ada batu saja. Tapi kalau kahfun yang kita lihat misalnya di gunung, di bawah gunung, di dalam tanah misalnya, itu bahasa Arabnya adalah kahfun. Nah, ini indikator bahwa ashabul kahfi itu tinggal di goa yang besar. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Allah sebutkan, tidakkah kalian mengira bagaimana ashabul kahfi dan raqim? Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi menukilkan satu riwayat yang dimaksud dengan Ar-Raqim itu adalah seekor anjing yang menemani ashabul kahfi. Di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri meriwayatkan dari seorang tabi'in namanya Ibnu Ma'dan atau Ibnu Ma'din. Itu mengatakan di antara hewan-hewan yang masuk ke dalam surga, di antaranya adalah anjingnya ashabul kahfi. Itu ikut bersama ashabul kahfi masuk ke dalam surga. Imam Zamahsyari membuat satu syair tentang anjing ashabul kahfi di dalam kitabnya Tafsirul Al-Kasyaf. Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fakaifa ashqa bihubbi alin nabi. Anjing bisa selamat masuk ke dalam surga karena cinta kepada ashabul kahfi, maka bagaimana mungkin orang bisa celaka jika cinta kepada keluarga Nabi. Itu syair dari Imam Az-Zamahsyari. Jadi hanya 3 itu saja yang Allah sebutkan tentang anjing, 3 jenis tersebut. Ada ilmu secara khusus membahas tentang anjing. Secara khusus, umumnya dia membahas seluruh hewan. Nama ilmunya itu ilmu al-haywan, ilmu zoologi. Ilmu yang membahas tentang hewan. Namanya ilmu al-haywan, cabang dari ilmu al-ahya, ilmu biologi. Ilmu zoologi itu cabang dari ilmu biologi.
ilmun yatanawwalu dirasatal haywan min haitsu kulli min tarkib al-wadhifa turuq ta'ayushi wa intiqalil maddatil al-wirathiyati ala mada al-ajyal. Nah, ilmu zoologi ini adalah ilmu yang membahas dan mendiskusikan tentang kajian-kajian hewani, mulai dari struktur-struktur hewan, peran dan fungsinya hewan, sampai perilaku hewan dan evolusi hewan dari perjalanan zaman atau perjalanan waktu. Jadi anjing itu punya sifat-sifat yang banyak yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, sifat-sifat baiknya. Al-wafa, sifat ini yang paling unggul yang dimiliki anjing, al-wafa. Dia tahu balas budi. Jadi kalau ada orang pernah berikan dia makanan, sering memberikan dia makan, itu dia akan ingat sepanjang hayat. Dia ingat sampai mati, dia ingat. Kalau sudah dia cinta kepada tuannya, dia rela mengorbankan nyawanya. Itu sifat yang mulia yang dimiliki oleh anjing, yang boleh kita ambil untuk kita amalkan. Al-wafa di dalam bahasa tasawuf namanya al-wafa, balas budi, setia. Itu. Bahkan seorang syekh yang alim namanya Syekh Abu Bakar bin Khalaf mengarang kitab tentang keutamaan sifat-sifat anjing, berjudul Fadlul Kilab ala Kathirin Mimman Labitha Thiyab, nama kitabnya. Itu membahas tentang keutamaan sifat-sifat yang dimiliki oleh anjing. Nah, ulama-ulama yang membahas tentang hewani termasuk anjing secara spesifik itu sebenarnya para mufakkirul muslimun. Orang-orang pertama yang membahas secara spesifik dan terstruktur tentang masalah hewan itu orang Islam. Jadi kalau dokter hewan yang pertama itu orang Muslim, namanya Baitar. Dokter hewan pertama di dunia. Dokter hewan pertama di dunia, orang Muslim, namanya Baitar. Begitu besar jasanya Baitar di dalam bidang ilmu hewani, termasuk sebagai dokter pertama dalam bidang dokter hewani, dokter hewan, sehingga kosakatanya itu di dalam bahasa Arab dijadikan namanya sebagai nama dokter hewan. Jadi kalau dokter hewan itu bahasa Arabnya itu Tobibun Baitariyun. Baitariyun itu sebenarnya nama orang, karena beliau adalah orang pertama yang menjadi dokter hewan di dunia dan juga beragama Islam. Maka sebagai bentuk penghormatan, kosakata itu dijadikan sebagai profesi dokter hewan, menggunakan namanya Tobibun Baitariyun. Itu artinya dokter hewan sampai hari ini, adalah nama orang. Mufakkir Muslim yang pertama kali juga membahas secara terstruktur, sistematis tentang masalah hewani, mulai daripada perilaku hewan, kemudian anatomi tubuhnya hewan, kemudian evolusinya hewan, dan seluruh yang berkaitan tentang hewan, seorang yang bernama Al-Imam Al-Jahiz. Al-Imam Al-Jahiz, beliau lahir pada tahun 159 Hijriah, wafat pada tahun 255 Hijriah. Punya kitab berjudul Kitabul Hayawan, kitab tentang hewan. Kitab ini menjadi referensi utama di universitas Eropa di zaman tersebut. Dikembangkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Judulnya The Animal. Itu dikaji sampai akhirnya berkembang ilmu itu seperti sekarang disebut dengan ilmu zoologi. Itu mereka terinspirasi dari referensi kitabnya Al-Jahiz. Al-Jahiz lahir tahun 159, wafat 255 Hijriah. Muncul juga ulama berikutnya, namanya Imam Al-Quzawaini, lahir pada tahun 605 Hijriah, wafat pada tahun 682 Hijriah. Punya kitab yang beliau susun
membahas tentang ilmu hewani berjudul Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Nah, ini kitab bukan hanya membahas tentang ilmu zoologi, ilmu hewani, tapi juga membahas sejarah alam semesta. Namanya ilmu alam. Kalau dalam bahasa akademisi namanya ilmu kosmologi. Membahas alam semesta. Semuanya beliau bahas dalam kitab itu. Mulai daripada planet-planet, kemudian mulai daripada orbit perputaran matahari, bulan, kemudian langit, kemudian struktur tanah yang berlapis-lapis dibahas, kemudian makhluk-makhluknya yang ada di atas dan di bawah dibahas. Nama kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Bahkan naga juga dibahas di situ. Tininun itu dibahas dalam kitab tersebut. Kemudian Al-Qarnus Sabi' di abad ke-7 muncul ulama bernama Kamaluddin Ad-Damiri. Lahir pada tahun 700-an Hijriah. 742 Hijriah. Wafat pada tahun 808 Hijriah. Beliau ini berasal dari Mesir. Di antara guru-gurunya bernama Bahauddin As-Subki, itu gurunya beliau. Al-Imam Al-Isnawi Al-Faqih, seorang ahli fikih. Dan juga guru beliau bernama Ibnu Mulaqqin, sufi ahli hadis. Ibnu Mulaqqin, pengarang kitab Al-Idah Syarah Sahih Al-Bukhari, dan juga pengarang kitab Tabaqatul Auliya. Dan Ibnu Mulaqqin ini adalah salah satu gurunya Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 452 Hijriah. Beliau punya kitab tentang hewan, termasuk yang paling komplit, ensiklopedia tentang ilmu hewani, berjudul Hayatul Haywanil Kubra. Hayatul Haywanil Kubra. Jadi sumbangsi ulama-ulama Islam terdahulu terhadap ilmu pengetahuan itu hampir seluruh bidang ilmu. Hampir seluruhnya. Ilmu kesehatan, kita kenal istilah gizi. Gizi itu juga bahasa Arab, gadza. Karena yang menyusun ilmu-ilmu ini adalah ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, kita kenal dengan aljabar. Itu juga ulama. Ilmu tentang arsitektur, tentang handasa, insinyur, itu para ulama. Sehingga kitab-kitab mereka inilah yang digunakan untuk dikaji, ditinjau kembali, maka berkembanglah ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian hukum yang berkaitan tentang najisnya anjing. Ya, sekarang kita masuk di masalah hukumnya. Najasatul kalbi. Ada seorang dokter asal Suriah namanya Dr. Wahba Az-Zuhaili. Memiliki karya ilmiah tentang fikih 4 mazhab berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau menyimpulkan tentang najisnya anjing ada 3 pendapat tentang masalah ghadiyatul kalb, masalah anjing. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan anjing itu suci secara mutlak. Jadi anjing tidak najis sama sekali. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini satu mazhab yang masih ada sampai saat ini. Cuma kita di Indonesia tidak populer. Dia mayoritas di Bahrain. Bahrain itu mayoritas mazhabnya Ibadiyah. Cabang dari Khawarij, tapi bukan Khawarij yang ekstrim. Dia Khawarij yang tasamuh. Khawarij yang toleransi, ingin menyatukan mazhab, menjauhi ikhtilaf. Jadi mereka tidak ikut 4 mazhab, mereka punya mazhab sendiri namanya Al-Ibadiyah. Itu di Bahrain mayoritas. Bahrain, hampir 80% mereka bermazhab Ibadiyah. Kalau di Indonesia itu mungkin tidak ada. Kalau ada pun mungkin yang berasal sekolah di sana, dia bawa itu mazhab. Tapi sangat sedikit. Itu. Nah, mereka juga menyatakan anjing itu suci, tidak najis, termasuk liurnya juga suci. Itu pendapat mazhab Malikiyah dan Al-Ibadiyah. Kenapa mazhab Malikiyah dan Al-Ibadiyah menyatakan anjing itu suci, khususnya dalam mazhab Maliki?
Karena tidak ada pernyataan yang sharih, yang jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi yang menyatakan anjing itu najis menurut mazhab Maliki. Bahkan mazhab Maliki menyatakan kalau memang anjing itu najis, lantas kenapa Allah berfirman ada anjing buruan yang saya sebutkan tadi? Itu kan dia memangsa, kemudian hewan tersebut halal kita makan. Seandainya najis harusnya dicuci dong. Itu mazhab Maliki. Tapi tidak ada satu ayat yang menerangkan hal tersebut, bahkan tidak ada hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Kalau memang itu najis yang berat ataupun dia najis, seharusnya ketika anjing tersebut menggigit mangsanya, harusnya ada penjelasan dari Nabi yang mengatakan cuci dulu. Tapi tidak ada, langsung dimakan. Itu menunjukkan bahwa anjing tidak najis. Itu pemahaman tinjauan nas dari mazhab Maliki. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuhur ina'i ahadikum idza walaga fihi kalb an yaghsilah sab'a marrat ulahunna biturab. Bersihkanlah wadah kalian apabila anjing menjilatnya dengan cara 7 kali dicuci, 1 kalinya dengan tanah. Menurut mazhab Maliki, hadis ini tidak berbicara tentang najisnya anjing, tapi ini bentuk ta'abudiyah, perintah Nabi kalau anjing menjilat cuci dapat pahala. Itu pandangan mazhab Maliki. Tapi berbeda dengan pendapat kedua yang mengatakan seluruh daripada tubuh anjing itu najis. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat demikian. Syiah juga berpendapat demikian. Zahiriyah, mazhab Abu Daud Az-Zahiri juga menyatakan seluruh anjing najis, dan salah satu gaul dari Imam Ahmad bin Hambal, walaupun pendapat ini dilemahkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nisbat kepada mazhab Hambali. Nah, mazhab Syafi'i mayoritas menyatakan anjing najis seluruhnya, mulai dari bulunya, liurnya, semuanya najis. Nah, sehingga kalau kita menyentuhnya dalam keadaan basah atau sebaliknya, anjing yang basah kita kering, maka najis itu terkena kepada kita. Kita wajib menghilangkan dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi 7 kali, 1 kalinya menggunakan tanah. Dalam kitab Ibanatul Ahkam karya As-Sayyid Alwi Ibn Abbas Al-Maliki, itu menyatakan bisa diganti dengan sabun. Akan tetapi mazhab Syafi'i khususnya menolak. Nah, Said Alwi mengutip pendapat mazhab Maliki, mengatakan boleh diganti dengan sabun. Ternyata penelitian modern sudah menemukan satu kesimpulan bahwa liurnya daripada anjing tersebut itu ada bakteri-bakteri yang tidak bisa mati dan hilang dengan sabun, tapi dia hanya bisa mati dengan campuran air dan tanah. Maka itu Nabi sudah ajarkan 1000 tahun lalu cara menghilangkan daripada bakteri tersebut dengan air dan campuran tanah. Ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, sebagaimana pernyataan Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab, bahwa beliau menyatakan bahwa ashabuna, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, mereka menyatakan bahwa menghilangkan najis kena jilatan anjing itu harus dengan adanya campuran tanah. Itu pernyataan dari ulama-ulama Syafi'iyah, khususnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab. Pendapat ketiga yaitu pendapatnya mazhab Hanafi dan juga Hanafiyah, para ulama Hanafiyah dan para ulama Hambaliyah sebagian. Dan ini yang paling kuat, bahwa mazhab Hambali itu menyatakan yang najis anjing itu hanya liurnya. Selain daripada liurnya itu adalah suci.
Itu pendapat dari para ulama Hanafiyah dan para ulama Hanbaliyah. Dan ini para ulama Hanbaliyah pendapatnya yang ini yang paling populer. Sehingga liurnya inilah yang jadi masalah. Liurnya ini yang najis menurut mazhab Hanafi dan para ulamanya Hanafiyah dan mazhab Hambali dan ulamanya Hambaliyah. Itu liurnya. Abu Hanifah sendiri ketika memahami hadis dari Nabi, sucikanlah wadah kalian apabila dijilat oleh anjing, tuhur ina'i ahadikum idza walaga fihil kalb. Itu maknanya Nabi perintahkan cuci karena ada najis. Itu pemahaman Abu Hanifah dan pemahamannya Imam Syafi'i. Itu artinya ada najis. Ulama-ulama lainnya yang mengatakan anjing tidak najis mendukung daripada pendapatnya mazhab Maliki. Imam Syaukani mengatakan tidak najis. Imam Syaukani juga menyatakan tidak najis. Ada satu pendapat mengatakan Hasan al-Basri juga menyatakan anjing tidak najis. Nah, kita umumnya di Indonesia ini sejak dahulu sudah mengikuti mazhab Syafi'i. Maka hal itu sudah hal yang kita tahu sejak kecil tanpa harus diajarkan. Dari kecil sudah tertanam di memori pikiran kita, ya anjing itu najis berat. Itu secara tidak langsung bahwa ajaran Syafi'i sudah mengakar ratusan tahun di Nusantara, di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke negeri tetangga Malaysia, Brunei, Singapura itu mayoritas Syafi'i. Asia Tenggara khususnya itu. Nah, kemudian kisah-kisah berkaitan tentang anjing, ada satu kitab berjudul Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Al-Attar. Fariduddin Attar. Jadi menceritakan tentang kisah-kisah para aulia. Di dalam kitab tersebut dikisahkan seorang sufi bernama Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid Al-Bistami lahir pada tahun 188 Hijriah, wafat pada tahun 261 Hijriah. Ini sufi kabir. Ini ulama yang seperti Abu Yazid ini langka. Sampai seorang doktor di Mesir di zaman tahun 70-an, Grand Sheikh Al-Azhar, namanya Dr. Abdul Halim Mahmud. Itu orang alim. Beliau kagum kepada biografi kehidupan Abu Yazid Al-Bistami. Mengarang kitab khusus tentang Abu Yazid berjudul Sultanul Arifin, Abu Yazid Al-Bistami. Rajanya orang-orang yang mengenal Allah, Abu Yazid Al-Bistami. Dalam kitab Tazkiratul Aulia itu dikisahkan Abu Yazid Al-Bistami ini bermazhab Hanafi. Beliau mempelajari fikinya Abu Hanifah. Jadi kalau fikinya Abu Hanifah jelas menyatakan liur najis, liurnya anjing itu najis. Abu Yazid Al-Bistami punya kebiasaan setiap malam beliau selalu jalan sambil zikir dengan pakaian lengkap, dengan jubahnya, dengan imamahnya, dalam keadaan berwudu. Beliau jalan keluar rumah. Nah, satu ketika beliau berpapasan dengan seekor anjing. Karena takut, anjing ini kan berjalan mengarah kepada beliau. Beliau mengangkat jubahnya karena khawatir nanti jubahnya terkena anjing. Diangkat jubahnya biar anjing itu lewat. Ternyata Allah Ta'ala dengan kehendak dan kebesarannya memberikan ilmu kepada Abu Yazid Al-Bistami. Dengan Allah izinkan anjing itu bisa berbicara. Kata anjing tersebut berbicara kepada Abu Yazid, wallahu alam, dengan bahasa seperti apa, wallahu alam. Tapi termaktub dalam kitab Tazkiratul Aulia. Kata anjing, kenapa engkau harus mengangkat jubahmu? Kurang lebih seperti itu. Kalau aku dan dirimu dalam keadaan kering, aku tidak akan membuat dirimu terkena najis, kata anjing. Tapi seandainya
aku ini bisa menyebabkan dirimu terkena najis dari diriku, itu pun bisa engkau hilangkan dengan 7 kali cucian, 1 kali dicampur dengan tanah. Kata anjing begitu. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena engkau menganggap saya adalah makhluk yang hina, maka ada najis yang menempel dalam hatimu. Yang najis ini tidak bisa dihilangkan dan disucikan dengan 7 samudra. Apa itu? Sombong, merasa dirinya suci besar, menganggap remeh ini anjing, makhluk yang hina. Abu Yazid tersadar. Kemudian Abu Yazid meminta maaf kepada anjing tersebut. Minta maaf. Setelah itu Abu Yazid mengatakan, mari engkau jalan bersama saya. Saya tidak akan malu berjalan denganmu. Ini sebagai tanda aku meminta maaf kepadamu. Benar yang engkau katakan, kata Abu Yazid kepada anjing tersebut. Apa jawaban anjing? Anjing itu mengatakan, kalau aku berjalan denganmu, itu orang-orang akan memuliakan dirimu. Tapi ketika melihat aku akan dicemooh, aku akan dianggap hina, bahkan aku dilempar dengan batu. Ketahuilah, jika kemuliaan itu sungguh ada pada diriku. Aku hari ini tawakal kepada Allah, tidak membawa makanan, sedangkan dirimu di rumahmu ada kumpulan gudang yang simpanannya gandum. Maka hakikatnya siapa yang lebih mulia? Abu Yazid menangis mendengar ucapan daripada anjing tersebut. Dia pergi. Nah, ini pesan yang Allah sampaikan dari kisah ini luar biasa. Sampai anjing pun kita tidak boleh menghinakan dirinya. Bukan berarti dia hewan najis, kemudian kita zolimi dia, kita sakiti dia. Tidak pernah diajarkan demikian, dilarang. Yang diperintahkan oleh Nabi membunuh anjing itu anjing rabies, kalbun akur. Itu bukan karena anjingnya, tidak, tapi karena bakterinya. Dia bisa membahayakan. Ya, tapi selama anjing itu adalah anjing yang sehat, kita diperintahkan berbuat baik kepadanya. Bahkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, cerita yang sangat populer, itu ada pelacur masuk surga karena memberikan minum kepada anjing. Itu. Jadi Abu Yazid tersadar ucapan itu. Oh, ternyata benar apa yang dikatakan anjing ini. Ini terbesit sifat-sifat sombong dalam hati saya. Harus dibersihkan. Itu. Ternyata anjing lebih mulia. Anjing lebih mulia. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci dan bersih. Karena yang tahu manusia itu mulia hanya Allah. Nah, itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari sahabat bernama Abi Tolha. Abi Tolha mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada patung. Wala surah diartikan patung. Imam Ghazali ketika menerjemahkan hadis ini, beliau tidak terjemahkan secara tekstual, tapi beliau jelaskan dengan makna yang tersirat, yang tersembunyi di dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan maksud hadis ini bahwa bukan malaikat tidak pernah masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Benar, ini para fuqaha membahas tadi sebabnya karena dia najis. Kalau di luar rumah sebagai buru hewan pemburu, menjaga kebun, menjaga hewan ternak, itu dibolehkan. Tapi Imam Ghazali coba menjelaskan secara mendalam makna daripada hadis Nabi tersebut. Maksudnya bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke dalam hati, artinya membawa rahmat dari Allah, membawa cahaya, membawa anugerah dari Allah. Rumah di situ artinya hati. Anjing di situ dianalogikan sebagai najis berat
Dan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan najis yang paling berat itu adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Itu najis yang paling berat. Sehingga malaikat tidak akan mungkin bisa membawanya, anugerah yang Allah kirimkan kepada kita untuk dimasukkan ke dalam hati kita selama hati kita ini masih ada najis. Najis apa? Najis sombong, najis takabur, ujub, iri hati, ria, dan berbagai macam penyakit yang disebutkan sekitar 20 lebih oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi. Nah, itu adalah najis juga. Itu najis. Bahkan najis ini lebih sulit dihilangkan daripada najis terkena liur anjing misalnya, atau terkena najis anjing dan babi. Sehingga hadis ini dimaknai oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa Allah ketika kirimkan rahmat, anugerah, Allah perintahkan malaikat membawanya. Namun ketika malaikat membawa anugerah tersebut untuk dimasukkan ke dalam hati hambanya, ternyata di dalam hati tersebut ada najis, maka cahaya tersebut, anugerah tersebut tidak bisa masuk. Itu kajian tinjauan yang sangat dalam daripada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Hujjatul Islam. Luar biasa Imam Ghazali punya penjelasan. Ada seorang sufi namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mengatakan tawadda bil mahabba qoblal ma. Berwudulah kalian dengan penuh cinta sebelum menggunakan air. Tawadda bil mahabbati qoblal ma. Maknanya hati kita ini kita hilangkan seluruh penyakit-penyakitnya. Sebelum kita wudu, mau sholat, mau menghadap Allah, Allah lihat pertama kali hambanya itu hati dulu, baru fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pertama kali fisik kalian, tidak. Ini diterjemahkan yang benar, fisik juga Allah lihat, karena kita sholat itu pakai gerakan fisik. Maknanya yang pertama kali Allah pandang bukan fisik, tapi hati kalian. Nah, ini dikatakan oleh Jalaluddin Ar-Rumi, oleh sebab itu ketika kalian sebelum berwudu atau mau berwudu untuk sholat, wudukan hati kalian dulu. Bersihkan semuanya dulu, karena kalian mau menghadap Maha Suci. Maha suci Allah, maha suci, maha bersih. Sebelum air kalian gunakan untuk berwudu, maka kalian sucikan, wudukan dulu hati kalian dengan kecintaan. Cinta ini satu amalan hati yang tertinggi. Kalau sudah ada cinta kepada Allah dan Rasulullah di situ, maka seluruh penyakit hati secara otomatis akan keluar. Tapi kalau masih ada penyakit di dalam hati kita, itu pertanda dalam hati kita belum ada mahabbah kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau katakan tawadda bil mahabbati qoblal ma, berwudulah kalian dengan cinta sebelum dengan air. Fa inna sholata biqalbin hakidin la tajuz. Karena salat dengan hati yang penuh penyakit, itu salat hakikatnya tidak sah. Hakikatnya, kalau fikih tidak bicara hati. Fikih kita laksanakan rukun-rukunnya sholat, baca Fatihah, kemudian kita berdiri bagi yang mampu, ruku, sujud, kemudian membaca Fatihah dan seterusnya, dan tasyahud akhir dan salam. Itu bahasannya zahir, bahasan fikih. Tapi kalau bahasan tasawuf, amalia hati, sholat tapi hatinya sudah dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang begitu menggerogoti dirinya dan dia belum hilangkan itu, maka hakikatnya dalam perspektif tasawuf itu solatnya belum benar. Solatnya belum benar. Bukan berarti nanti tinggalkan solat, itu namanya gagal faham, tidak. Tapi dua-duanya ini harus. Jangan sampai salah memahami. Nanti hati bersih, sudah tidak perlu sholat lagi. Itu juga hatinya kotor namanya.
Iya, karena kenapa? Ajaran Nabi dia tinggalkan. Tapi dua-duanya itu harus kita berusaha sampai kepada dua magom tersebut. Secara lahiriah kita berusaha tunduk kepada Allah, tapi juga jangan lupa hati kita juga harus tunduk. Imam Ali mengatakan, berapa banyak orang yang fisiknya taat tapi hatinya maksiat. Berapa banyak orang yang fisiknya taat tapi di saat yang sama hatinya maksiat. Nah, ini pembahasan tentang kalbun, tentang anjing. Insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas kawan dekatnya, khinzir, ya, tentang babi secara perspektif ilmu zoologi, tafsir, hukum fikih, kemudian dari sisi tasawuf dan sejarah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la fum minkum wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa subhanaka allahumma tahiyatun fiha salam wa akhirid da'wal hamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.